Banyak yang bertanya kepada kami, sebenarnya pembagian yang pas dan adil tuh seperti apa sih untuk dialokasikan ke dana pengeluaran rumah tangga? Halo Mas, welcome back to our channel ya. Di video sebelumnya saya ada membahas 5 tips mengatur keuangan rumah tangga untuk suami dan istri. Dan di poin pengaturan nomor 4, saya itu ada membahas berapa sih kontribusi penghasilan yang pas dan adil untuk dialokasikan ke dana pengeluaran rumah tangga. Nah, bagi Mams yang belum menonton video sebelumnya, nanti saya kasih linknya di atas ya. Nah, ini adalah video lanjutan dari video sebelumnya. Kali ini saya akan membeberkan tipe-tipe keuangan hubungan suami dan istri yang mungkin Mams dan pasangan bisa terapkan. Nah, banyak yang bertanya kepada kami, sebenarnya pembagian yang pas dan adil itu seperti apa sih untuk dialokasikan ke dana pengeluaran rumah tangga ataupun keluarga? Ya sebenarnya sih nggak ada yang ideal ya, ataupun hukum pastinya, karena bagaimanapun kan tujuan suami dan istri itu adalah mensejahterakan keluarga juga kan. Jadi kalau secara umum, kalau kita sudah melakukan survei kemarin ini adalah ditemukan ada 5 tipe keuangan hubungan suami dan istri yang mungkin Mams dan pasangan bisa terapkan nih. Tapi dari masing-masing tipe keuangan ini memiliki plus dan minusnya sendiri dan juga konsekuensinya masing-masing bagi pasangan yang memilihnya. Mungkin dibagi Mams dan pasangan tipe yang ini cocok nih, tapi bagi pasangan lainnya belum tentu cocok. Nah, yuk kita lihat yuk apa saja sih 5 tipe keuangan hubungan suami dan istri. Tipe yang pertama yaitu tim suami plus istri sama dengan 100% untuk keluarga. Adalah tipe yang dimana bahwa penghasilan suami dan istri dijadikan satu pundi-pundi yang nantinya nih akan dialokasikan untuk kebutuhan rumah tangga. Keuntungan dari tipe yang ini yaitu sumber daya keluarganya akan semakin kuat dan tentunya tujuan keuangan bersama pasti akan lebih cepat tercapai. Tapi ada sisi minusnya juga, yaitu kurangnya kebebasan finansial dan alokasi belanja pribadi. Dan juga hal ini memicu perselisihan. Misalkan si istri bilang ke suami, kok kayak kamu belanja banyak banget deh. Lalu si suami nggak mau kalah, ngomong juga ke istri, kayaknya kamu deh yang belanja mulu. Ini dikarenakan semuanya dimasukkan ke dalam rekening keluarga. Jadinya bingung deh siapa yang udah banyak belanja. Tipe yang kedua yaitu tim suami 100% untuk keluarga dan tim istri sama dengan 100% untuk istri. Nah, kalau Mam sudah lihat senyuman saya, pasti tahu dong kira-kira tipe keuangan apa yang kami pilih dalam keluarga kami. Betul sekali. Nah, kalau di sini berarti bahwa penghasilan suami nih 100% untuk keluarga dan penghasilan si istri 100% ya untuk dirinya sendiri dong. Dan biasanya kalau tipe yang seperti ini, jatah alokasi budget shopping suami pasti dijatah. Jadi kalau tips saya apabila Mams dan pasangan ingin memilih tipe yang ini, sepakat dulu ya di awal-awal kira-kira suami punya playing account berapa nih jumlahnya di rekening. Biar suami juga tetap merasa nyaman dan Mams tidak merasa bersalah. Dan saya juga punya tips apabila Mams dan pasangan ingin memilih tipe yang ini, yaitu bagaimanapun kan tujuan kita berkeluarga adalah memiliki keuangan keluarga yang sejahtera dong. Ya kalau bisa penghasilan kita nih jangan semuanya lah dialokasikan untuk shopping pribadi 100%. Kalau bisa kita push ke aset investasi yang membuat masa depan pensiun kita pasti lebih baik lagi. Nah, plus minus dari tipe yang ini adalah plusnya suami pasti makin disayang sama istri. Apalagi kalau istrinya tidak berpenghasilan dan benar-benar tergantung dari pendapatan suami. Minusnya dari tipe yang ini adalah apabila si istri tidak pandai mengelola keuangan, pasti kesehatan keuangan di dalam rumah tangga itu pasti akan terancam. Tipe yang ketiga yaitu tim suami sama dengan 50% sampai 80% untuk keluarga, selebihnya disimpan sendiri, dan tim istri 100% untuk dirinya sendiri. Nah, jadi kalau tipe yang ini sebenarnya sih serupa dengan tipe yang sebelumnya, hanya saja bedanya si suami sudah mengalokasikan sendiri nih jatah pribadinya sendiri. Jadi selebihnya baru diberikan kepada istri untuk dialokasikan ke pengeluaran rumah tangga.
Dan suami pun jarang juga menanyakan penghasilan si istri berapa dan apakah penghasilan istri perlu dialokasikan juga untuk kebutuhan rumah tangga. Nah, beberapa pasangan suka nih dengan tipe keuangan seperti ini karena merasa lebih adil dan suami pun lebih punya kendali atas keuangannya sendiri. Dan selain itu ada banyak masalah juga yang membuat banyak suami memilih tipe yang ini. Salah satunya yaitu black box. Black box itu apa sih? Yaitu masalah keuangan yang dia merasa bahwa dia tidak nyaman, bahwa dia harus memberikan 100% penghasilannya untuk keluarga. Nah, ini sebenarnya sih lebih masalah pribadi ya, jadi kita nggak boleh judge ya, Mams. Paling bisa diselesaikan mungkin ke psikolog atau segala macamnya. Nah, plusnya dari tipe yang ini adalah suami memiliki kendali atas keuangannya sendiri. Dan apabila suami itu adalah pandai berinvestasi, pasti deh dipastikan aset investasi di dalam keluarga ini akan berkembang lebih baik. Dan juga ada sisi negatifnya juga loh dari tipe yang ini. Apabila komunikasi di dalam keluarga ini tidak berjalan dengan lancar, maka potensi saling curiganya akan semakin tinggi. Lalu jika alokasi keuangannya yang diberikan nih tidak sesuai dengan budget kebutuhan rumah tangga, istri berpotensi untuk berhutang. Jadi ada ceritanya bahwa ketika itu istri membutuhkan budget kebutuhan keluarga adalah 10 juta. Tapi si suami hanya memberikan 8 juta rupiah. Akhirnya si istri melakukan yaitu gade emas, pinjaman online dan lain sebagainya. Dan ketika tagihan itu datang, wah, ketar-ketir dong, karena ya nggak bisa juga untuk ngelunasinnya. Akhirnya inilah yang memicu permasalahan lebih besar lagi. Jadi moms yang memilih tipe yang ini pastiin ya bahwa komunikasinya berjalan dengan lancar. Tipe yang keempat yaitu tim suami sama dengan 50% untuk A, B, C dan tim istri sama dengan 50% untuk D, E, F. Jadi prinsipnya suami dan istri ini membagi tugas nih untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Bahkan kadang-kadang di tipe yang ini penghasilan suami dan istri tidak saling diketahui. Yang penting beres deh katanya. Jadi misalkan nih gaji suami digunakan untuk bayar cicilan rumah, uang sekolah anak, dan belanja bulanan. Lalu gaji istri digunakan untuk misalnya untuk tagihan listrik, tagihan air, tagihan telepon, tagihan internet, dan bahkan untuk menambah dana liburan. Sebenarnya sih sah-sah aja karena masing-masing punya kewajibannya dan masing-masing juga punya kebebasan dalam mengatur keuangan. Tapi ada plus minusnya juga nih dari tipe yang ini. Plusnya yaitu suami dan istri merasa lebih adil karena bisa mengalokasikan uangnya dengan kewajiban masing-masing. Dan terutama hal ini juga diuntungkan untuk generasi sandwich karena dia jadi tidak merasa bersalah ketika harus membagikan sebagian penghasilannya untuk keluarga besarnya. Lalu minusnya juga ada nih. Minusnya yaitu apabila terjadi penurunan penghasilan, tentunya pasti alokasi untuk keluarga ini pasti akan berantakan. Kenapa? Ya karena alokasi 50%-nya akan semakin lebih kecil dong. Jadi dipastikan kembali nih Mams, kalau mau pilih yang tipe ini harus komunikasi berjalan dengan baik ya. Yang tipe kelima, yaitu tipe yang terakhir nih, yaitu dimana tim istri yang penting taunya beres deh. Yang mana tipe ini banyak diadopsi bila mana salah satu pasangannya tidak bekerja dengan aktif. Nah, metode ini biasanya dilakukan dengan cara istri meminta jatah kepada suami dan suami memberikan sesuai dengan pengeluaran rutin biasanya. Jadi apabila ada pengeluaran di luar pengeluaran rutin, ya si istri harus seperti meminta lagi. Nah, biasanya di sini si istri dibekali oleh kartu kredit ataupun kartu debit, tapi tanpa tahu bagaimana si suami cara mengisinya kembali. Jadi saat belanja yang penting taunya beres deh, tinggal gesek aja, kelar urusannya. Sejujurnya sih hal seperti ini malah berpotensi berbahaya juga ya. Apabila tidak terkomunikasi dengan baik dan tidak ada persiapan dana darurat di keluarga ini. Plusnya, suami merasa nyaman dan istri merasa tidak banyak pikiran karena semuanya sudah beres. Minusnya dari tipe yang ini adalah bila mana salah satu pasangan mengalami kondisi sakit, misalkan ya pasti keuangan keluarga ini pasti akan ambiar. Nah, di antara 5 tipe keuangan hubungan suami dan istri ini, kira-kira Mams dan pasangan pilih tipe yang mana nih?
Kalau Mams suka dengan video seperti ini, di like ya, biar kami semakin semangat nih untuk terus upload video seperti ini. Terima kasih ya Mams, semoga video ini bisa membantu Mams dan pasangan lebih merasa adil dan merasa bahagia dalam mengalokasikan keuangannya di dalam keluarga.